Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan tutorial kita yang kemarin itu kita membahas poin callout ya, atau enggak, line connector ya. Oke, jadi pastikan CorelDRAW-nya udah dibuka semua. Oke, kita bikin file baru di sini, klik file new atau ini ya teman-teman ya, lambang ini. Bikin file sini, namanya kasih nama latihan 2 deh. Yang lainnya nggak saya rubah, langsung aja klik OK. Oke, udah di file baru, ini lembar kerja kita. Kemarin kita sampai sini ya, sampai di parallel dimension ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini, line connector. Fungsinya buat apa teman-teman? Line connector ini berfungsi untuk membuat konektor line atau lurus. Ini kita punya objek, ini objek 1, kasih warna. Nah, jadi konektor line ini fungsinya untuk menghubungkan objek 1 dengan objek 2, contohnya seperti ini. Jadi garisnya itu tetap mengikuti objeknya ya teman-teman ya, namanya juga konektor. Nah, ini fungsi dari konektor line. Coba kita kasih lagi. Nah, jadi fungsinya konektor line itu seperti ini ya teman-teman ya, untuk menghubungkan satu objek dengan objek lainnya dengan garis. Nah, jadi line itu mengikuti objek yang dikonekkan ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, itu fungsi dari konektor line. Selanjutnya rectangle connector. Angle connector ini berfungsi untuk membuat konektor siku-siku dengan sudut tajam. Kalau ini kan sudut lurus. Kita coba menggunakan rectangle connector ya teman-teman ya. Nah, angle connector ini fungsinya membuat konektor siku-siku dengan sudut tajam ya teman-teman ya. Ini sudut tajam. Jadi untuk membuat konektor dari objek 1 ke objek 2 itu menggunakan konektor, tapi bentuknya itu sudutnya tajam seperti ini. Kalau yang ini tadi untuk garis lurus, kalau yang ini sudut. Oke, lanjut kita ke
rounded right ini sama fungsinya seperti ini untuk membuat konektor LAN, tapi dia berbentuknya tidak tajam ya, siku-sikunya tidak tajam, dia melengkung. Jadi perbedaannya ini ya teman-teman ya. Ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah misalnya struktur organisasi begitu. Banyak fungsinya sesuai kebutuhan aja. Kita ulangi, jadi straight line connector ini berfungsi untuk membuat konektor LAN, tapi dia berbentuk garis lurus. Oke, kita contohkan, kita punya satu objek satu, kita warnai warna biru, kemudian kita punya objek 2, kita warnai merah. Nah, sekarang kita gunakan straight line connector. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan atau membuat garis konektor dari satu objek ke objek lainnya berbentuk garis lurus. Jadi bentuknya itu garis lurus ya teman-teman ya. Kemudian rectangle connector sama untuk membuat garis konektor, tapi dia bukan garis lurus melainkan garis siku-siku yang bersudut tajam. Jadi sudut tajam. Bentuknya seperti ini ya. Ini bisa kita atur. Oke. Selanjutnya rounded right angle connector. Fungsinya juga sama, membuat garis konektor, tapi dia mempunyai sudut rounded atau sudut tumpul seperti ini. Jadi perbedaannya ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu untuk membuat garis konektor garis lurus, yang kedua konektor garis siku-siku, tapi dia mempunyai sudut tajam. Yang ketiga ini angle connector. Angle connector, dia membuat garis konektor bersudut tumpul. Nah, oke, jadi semoga bisa dipahami ya teman-teman ya untuk fungsi dari rectangle connector, rectangle connector sama rounded right angle connector. Kalau edit anchor ini untuk mengedit garisnya, untuk merubah-rubah garisnya. Oke, kita lanjut ke tools lainnya, yaitu ada drop shadow. Drop shadow ini fungsinya untuk apa? Nah, sekarang kita praktekkan aja langsung. Ini saya hapus dulu. Kita bikin objek di sini. Kita bikin sebuah objek kotak. Kita warnai dulu warna merah. Nah, jadi drop shadow ini untuk membuat atau memberikan efek bayangan pada satu objek, baik itu objek kurva ataupun objek berbentuk tulisan. Caranya, klik di sini sekali, kemudian arahkan di objeknya, lalu klik pada objek, tahan mouse-nya, lalu tarik, lalu letakkan sesuai keinginan mau di mana bayangannya berada. Nah, misalnya saya di sini naruhnya. Nah, jadi objeknya sudah punya bayangan. Bayangannya ini bisa kita rubah di sini ya teman-teman ya. Pilihannya di sini seperti ini. Kalau flat top right, dia bayangannya akan ada di atas sebelah kanan. Nah,
Ini bisa kita atur, klik di sini, lalu tarik, lepas. Nah, jadi bayangannya berubah ya di sini tempatnya. Terus flat bottom right, fungsinya memberikan efek bayangan, tapi dia di bawah sebelah kanan. Sama fungsinya juga di sini udah ada ya teman-teman ya, ada contohnya nih. Kayak misalnya perceptive top right, perceptive bottom right, untuk membuat bayangan di depan objeknya. Kemudian small ini memberikan bayangan objek mengelilingi objek itu, tapi dia resolusinya sedikit, bisa kita atur di sini. Sini kita bisa mengatur ketebalan atau tingkat keburaman bayangannya. Ini untuk small. Kalau medium, ya medium. Ada lagi large glow. Ini tingkat transparansinya, bisa kita rubah di sini. Ini warna bayangannya bisa kita rubah juga ya teman-teman ya. Misalnya warna bayangannya bisa kita rubah, bisa melalui di propertiesnya. Dan misalnya akan berubah dia warna hijau, kita rubah warna merah, bayangannya berubah. Nah, warna bayangannya di sini ya teman-teman ya, di sini. Kemudian di sini ada pilihan normal, subtract. Nah, jadi disesuaikan aja teman-teman ya, sesuai keinginan kalian. Multiply, biasanya ini jarang dirubah sih untuk kebutuhan tertentu. Ya, fungsinya bisa dicoba-coba aja. Saya pakai multiply kan. Oke, itu dia teman-teman ya, untuk membuat efek bayangan pada objek. Lalu kemudian kita berpindah ke tools yang namanya contour. Contour ini ya teman-teman ya, berfungsi untuk membuat bentuk garis luar pada objek. Misalnya ini kita punya objek satu lagi di sini. Kita pilih contour, klik saja sekali. Kemudian klik di sini. Klik geser, membuat garis luar atau garis dalam. Itu kita pakai contour. Warnanya juga bisa dirubah, misalnya kita warna garisnya bisa kita rubah ya teman-teman. Di sini pilihannya bermacam-macam, silahkan dicoba aja. Kalau ini dia jumlahnya, kita mau membuat garis luar berapa buah gitu. Ini saya ada 2, 1, 2, tambahin lagi 3, 4, 5, jadi seperti ini. Kemudian outside, ini untuk garis luar ini, outside contour. Kalau ini insert, jadi insert itu untuk memindahkan garis yang dihasilkan oleh contour tadi
ke dalam objek. Nah, gampangnya sih pakai mouse aja teman-teman ya, klik di sini, tarik, letakkan di luar gitu. Kalau yang ini mid right corner ini dia untuk membuat garis luar tapi bentuknya tajam seperti ini, ke situ tajam. Kalau rounded untuk merubah garis luarnya itu menjadi rounded ya, tumpul ya, kayak gini. Kemudian bevel corner untuk garis seperti ini. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Oke, setelah kontur kita ada lagi yang namanya blend. Blend ini berfungsi untuk mencampur dua objek. Kita contohkan, misalnya ini kita hapus dulu, kita punya dua objek satunya ini objek satu, misalnya warnanya biru. Kita di sini punya objek dua warna merah. Kita blend, kita pakai blend ini. Klik di objek satu, tarik, lalu arahkan ke objek dua, lalu lepas. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Nah, jadi fungsi blend itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau objeknya diwarnain, jadi otomatis si blend itu akan membuat warna pudaran dari warna campuran daripada warna objek satu dan objek dua, atau membuat gradasi. Kalau objek yang kita blend itu bentuknya berbeda, misalnya seperti ini objek satu, saya juga punya objek dua, kita ambil polygon, kita taruh di sini, lalu kita pilih blend, klik di objek satu, lalu arahkan ke objek dua, lepas. Nah, jadi si objek ini setelah di blend, dia bentuknya jadi bermacam-macam ya teman-teman ya. Coba kita perhatikan satu persatu. Coba kita ungroup dulu ini, kita pisahkan. Untuk memisahkannya kita group apart dulu ya teman-teman. Klik semua objeknya, kemudian objek, kemudian kita jadikan ini dulu, di ungroup, bisa di ungroup ya. Oke, disini bisa kita pisahkan. Nah, jadi bentuknya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Perhatikan, ini lurus, tuh, ini agak melengkung bawahnya, yang ini juga ada lekukannya. Jadi setiap bentuk objek itu berubah-ubah, nggak sama ya. Ini hasil daripada blend. Jadi fungsi blend itu seperti itu ya. Kemudian dissort. Nah, kita akan coba fungsi daripada dissort. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian dissort itu berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek. Dissort, kita langsung aja fungsi dissort. Kita punya objek dulu, lalu kita dissort. Tuh, fungsinya seperti ini. Nah, maksudnya membentuk penyimpangan pada objek itu seperti ini teman-teman ya. Jadi objek
bentuk aslinya itu bisa kita rubah dengan menggunakan distort. Ini fungsi distort ya. Kita hapus, lanjut kita ke apa lagi, nflop. Sesuai namanya, nflop ini berfungsi untuk melakukan penyimpangan pada objek dengan cara mendrag node misalnya seperti ini. Ini objeknya, kita pakai nflop. Nah, klik nflopnya, otomatis garisnya akan berubah seperti ini, lalu kita edit di sini. Nah, ini fungsinya untuk melakukan perubahan objek. Nah, seperti ini teman-teman. Silakan dicoba aja, kreasikan aja sama kalian. Nah, ini fungsi daripada nflop. Kemudian extrude atau interactive extrude ini berfungsi untuk membuat suatu ilusi kedalaman pada objek interaktif. Coba kita contohkan objek yang ini aja. Nah, jadi fungsi dari extrude itu seperti itu ya teman-teman ya, berfungsi untuk membuat suatu ilusi kedalaman objek. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu di sini ada transparansi. Sesuai namanya, transparansi untuk membuat sebuah objek menjadi transparan. Misalnya seperti ini, saya punya objek satu kotak, kemudian saya warnai, kemudian saya punya objek yang kedua, misalnya warnanya merah. Oke, perhatikan ya teman-teman ya, kita memberi efek transparan. Nah, jadi pada objek yang warna merah ini kita transfer menggunakan transparansi tool. Caranya, klik aja di objeknya, kemudian pilih transparansi tool. Nah, kemudian akan muncul tools, option seperti ini. Tinggal kita kasih nilai aja angkanya, mau berapa transparansinya, misalnya 31%. Seperti ini. Nah, transparan kan dia. Atau dengan cara menggeser juga bisa, misalnya di objeknya, klik di objeknya, lalu tarik, tahan mouse-nya, kemudian tarik, lepaskan di sini. Jadi posisi transparansinya bisa kita atur, bisa di sebelah kanan, di atas, sebelah kiri, sebelah bawah, atau di tengah-tengah juga bisa. Untuk memberi transparansi tengah-tengah, kita pilih menunya yang ini, elliptical. Tinggal kita posisikan saja di sini. Nah, jadi yang transparansinya itu di tengah-tengah. Itu fungsi daripada transparansi itu ya. Terus kemudian kita hapus dulu ini, kita hapus.
Ini juga kita hapus lagi. Kita ke tools selanjutnya, yaitu color airdrop. Color airdrop ini berfungsi untuk memilih warna yang ada di objek tertentu. Misalnya gini, saya punya objek, ada 3 buah objek, saya warnai dulu. Misalnya ini kita kasih warna gradasi, misalnya ini warnanya merah dan putih. Kemudian ini green. Lalu di objek ketiga kita gunakan warna. Cara mengambil warnanya pakai color airdrop. Misalnya kita mau ngasih warna ini, kita ngambil warnanya dari sini. Klik aja di sini, lalu tumpahkan di sini. Jadi fungsi dari color airdrop itu untuk ngambil warna di suatu objek yang lain. Selanjutnya di sini ada lagi atribut airdropper. Ini fungsinya untuk memilih dan menyalin properti pada objek. Misalnya objek ini kita salin propertinya ya. Ini taruh di sini. Tuh. Jadi warnanya yang diambil itu bukan sekedar warnanya aja ya, jadi propertinya. Misalnya kan objek yang ini tadi mempunyai 2 warna atau efek gradasi, lalu kita salin efeknya menggunakan ini, lalu kita taruh di sini. Nah, jadi sama gradasinya juga ikut ya, bukan hanya warnanya saja tapi efek gradasinya juga ikut. Ini kegunaan daripada atribut airdrop. Lalu yang ini interactive fill, fungsinya untuk memberikan warna. Kita misalnya mau membuat gradasi di sini. Nah, warna di sini bisa kita rubah. Misalnya ini warna biru. Sorry teman-teman, yang kita select objeknya yang ini tadi ya. Kita select dulu objeknya, lalu kita taruh di sini. Ini warnanya bisa kita tambahkan beberapa warna ya. Nah, kita bisa kasih 4 warna. Kita bisa kasih dia banyak warna. Bisa di sini ya, tinggal klik aja di garisnya, klik 2 kali, lalu muncul pilihan warnanya, kemudian pilih warnanya yang diinginkan, klik lagi misalnya ini, klik 2 kali, pilih warnanya. Nah, jadi ya, ini tingkat transparansinya ya teman-teman. Warnanya bisa ditransparansi lagi. Nah, ini cara membuat efek gradasi.
Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas kekurangan saya dalam penyampaian materinya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.